Tonight, we learned a lot, especially on how to boost our confidence and especially how we can pronounce the words perfectly. Prefer for it to have often. Sure, I like the teamwork, I like the grouping system of the team. Yeah, I love your para accent. Can you say it again? My mom said that there are this comparison between Indonesian and Malaysian IQ or something. I don't know. Trying. Stop bilang I'm trying. Coba pakai ini. I'm doing my best. Stop. Kalau urusan bahasa Inggris menurut gue orang Indonesia tuh toksik banget. Kenapa gue bilang toksik? Karena kita tuh suka banget mempermasalahkan hal yang nggak perlu dipermasalahkan. What's your favorite? Avocado, mango. Mango? Okay, so mango. How long you been in Sarawak? 3 days. 3 days. So you cover all the kucing first, no? So this is my first video. Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, tetap semangat dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Oke, so teman-teman, nah ini ada artikel terbaru ya. Nah, ini mana nih orang-orang Perak ya? Oke, nah katanya di sini kita baca ya. Oke, negeri Perak dinobatkan negeri nomor 1 speaking English di Malaysia. Oke, nah ini mana-mana nih orang-orang Perak ya. Silakan berikan komentar kalian. Tapi sebenarnya kan rata-rata rakyat Malaysia itu boleh berbahasa Inggris kan, walaupun misalnya ada yang fasih dan ada juga yang kurang fasih, macam keseharian, percakapan, conversation itu bahasa-bahasa standar itu mesti mereka tahu kan. Sebenarnya itu hari juga ada beberapa konten saya ada buatkan, ada ya netizen yang mengatakan di dalam itu buat apa belajar bahasa Inggris gitu ya, toh nggak juga digunakan katanya gitu, bahasa sehari-harian aja sudah cukup, gunakan bahasa daripada negara kita katanya. Nah inilah netizen ataupun orang-orang yang belum terbuka otak kepalanya kan belum dia melihat dunia luar macam mana luasnya gitu ya. Oke, banyak sekali lah keuntungan ya. Contohnya kalau ditanya orang-orang pelancong asing ke negara kita terserempak terjumpa dengan kita, paling tidak kita tidak malu-maluin, kita boleh jawab kan pertanyaan-pertanyaan basic yang mereka tanyakan. Tapi itulah ya bedanya, kalau di Malaysia ini banyak pelancong asing yang datang kan, Mina Saleh, Mas Saleh itu selalu lah ya kan. Tapi kalau di negara kita di Indonesia sebenarnya kenapa ya, ada juga bule-bule terutamanya dekat Bali lah ya, tapi dia itu di Indonesia karena keramaian penduduk lokal daripada turis asing ya, jadi kalian rasa itu tak penting-penting sangat gitu ya. Oke teman-teman, kita tonton dulu beberapa video yang sudah Sari kumpulkan, nanti baru akan kita bahas ya. Langsung saja. Oke, hari ini saya mau pakai spek mata lah ya, supaya lain macam ya. Oke, langsung saja. Cium. Nah, di sini negeri Perak muncul sebagai negeri paling mahir berbahasa Inggris di Malaysia dengan skor 585 dalam EF, mengatasi negeri-negeri lain yang turut menunjukkan prestasi hanya menduduki tempat yang kedua, Pulau Pinang, manakala Pahang dan Sarawak juga, dan Selangor pula, dan kawasan negeri-negeri yang lainnya. Sebenarnya kalau rakyat Malaysia ya mereka tahulah bahasa Inggris kan. Mantap sekali. What do you like about today's event? Well, actually we learned a lot, especially on how to boost our confidence and especially how we can pronounce the words perfectly. Prefer for it to have often. Sure, I like the teamwork, I like the grouping system of the activities. Yeah, I like to discuss with friends, school members that I never met before. I love that we were allowed to
do every activity with our own creativity. Which activity do you like the most? I like the acting one the most. Because I feel like our teamwork was the strongest there, and we had a lot of fun playing around with the script. Fake it till we make it. It actually helps us to boost our confidence to promote a product. Pointing the leaders and cheers because it's fun. Me, I like 1, 2, 3 theater because I like storytelling. Same for me, because like for storytelling, you have to have like expressions and like have the sort of move set for each of the characters that you are trying to become. Yeah, I love your para accent. Can you say it again? Rice. Drink. Eat. Tomato. My mom said, I don't know, but my mom said that there are this comparison between Indonesian and Malaysian IQ or something, I don't know, but like my mom said, and also di personally reaction me ya. too, I think we should like not compare our IQs and everything, and I think we should just be cool and like just be friends, you know, like IQ, alhamdulillah, if you have a lot of IQ then good for you, but the most important is polite. Make sure you always be polite with others, and yeah, that's all for me, I guess. That's all, bye. Oke, nah gitu ya. Sebenarnya ada banyak lagi lah ya anak-anak muda Malaysia itu yang sangat fasih berbahasa Inggris ya, baik logat British accent ataupun American accent ya. Dan dari sekolah lagi mereka sudah diajar. Oke, contohnya macam saya, anak saya itu sudah sekolah juga ya. Walaupun masih kecil, saya pergi tadika, tapi tadika English lah ya. Di sanalah dia diajarin karena dari kecil sudah diajar lah bahasa Inggris kan, English itu. So saya sebagai ibunya, walaupun dulunya berbahasa macam bahasa Melayu, bahasa Cina, tapi sekarang saya pun disebabkan dia tuh sudah sekolah English. Nah, di sana diajari juga ya bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa English gitu. So saya pun jadi terpaksa lah kan. Saya pun akan bercakap bahasa Inggris kepada dia gitu. Jadi kalau macam kita kan, saya pun agak ragu-ragu kalau bercakap bahasa Inggris ya. Takut saya nanti ini salah lah Sari, tak betul ini grammar you salah. Sebetulnya macam ini dicakapkan. Kadang kita ini rasa macam malu, kadang takut, tapi sebetulnya tak payah malu kan. Tapi ya orang-orang ada yang hatinya kecil gitu ya, jadi takut untuk try to speaking English. Okay? So kalau kepada anak kita ya mesti tak ada dia komplain kan. So good job. Okay, nah apalagi ya ada juga polisi grammar ya, yang orang-orang itu kerjanya dia kalau kita bahasa Inggris dia akan bagi tahu yang betulnya seperti ini, seperti itu. Tapi terkadang kita itu apalagi dibuati satu konten kan. Nah, banyak tuh ya kan polisi grammar ini di TikTok ini berseliweran ya. Ada banyak artis-artis lah ketika bercakap bahasa Inggris, mereka akan bagi tahu jangan cakap ini, seharusnya kamu cakap begini, jangan cakap begitu, seharusnya yang ini dikatakan gitu ya. Jadi kita rasa gagok dan takut gitu ya ketika ada orang yang mempermasalahkan kita coba bahasa Inggris ya. Tapi sebenarnya baik juga ya untuk kita menjadi lebih baik lagi. Tapi tengoklah ada orang-orang yang lain-lain ya. Oke, kita tonton ya. Itu kebanyakan di Indonesia seperti itu. Kalau di Malaysia ini ada juga orang kan yang ya janji kalian boleh faham apa yang mereka katakan, ya sudah gitu ya. Terkadang katanya itu hari kalau dekat luar sana, orang-orang Eropa sana, mereka pun tidak mempermasalahkan sangat tentang grammar gitu. Oke teman-teman, so mari kita dengarkan videonya. I'm trying. Stop bilang I'm trying. Coba pakai ini. I'm doing my best. Stop.
Ya nggak apa-apa selama dia emang nyaman untuk menggunakan bahasa Inggris yang itu aja. Emang kenapa? Kenapa sih orang-orang di kita itu, kebanyakan orang-orang Indonesia itu seneng banget gitu loh jadi polisi grammar. Yang kalau orang ngomong bahasa Inggris bentar-bentar koreksi. Tahu nggak sih? Itu tuh bisa ngebunuh konfidensi orang yang sedang belajar atau yang sedang ngomong bahasa Inggris gitu loh. Bukannya diapresiasi. Ya gue bukannya sentimen ya sama orang-orang yang terlalu grammar banget hidupnya. Enggak. Karena gue pun merekomendasikan kursusan grammar. Tapi apalagi itu adalah konten edukasi, berilah contoh-contoh yang tidak seakan-akan untuk menjatuhkan. Ini tuh jadi kesannya orang yang dijadiin contoh itu nantinya kena hujat, wih bahasa Inggrisnya cemen tuh. Kalau bisa, kalau mau mengedukasi, coba deh jangan ngomong stop. Coba pemilihan katanya yang lebih oke. Contohnya kayak misalkan selain kamu bilang I'm trying, kamu juga bisa ngomong ini loh. Mungkin itu yang lebih enak didengar. Gue tahu sih kalau yang kontroversi itu bahasa-bahasa yang seperti itu bisa mengundang banyak views. Tapi dilihat juga efeknya kayak gimana gitu loh. Kasian loh orang-orang yang jadi korban polisi grammar ini gitu loh. Kenapa sih kita tuh selalu mencari-cari kesalahan untuk mendapatkan keuntungan kepada diri kita tanpa melihat kerugian yang orang dapat gitu loh. Ini gue bukan kesel orang mau memberikan grammar yang baik dan benar terus gue menolak itu, bukan. Tapi again, kepada orang yang ilmunya jauh lebih oke daripada kita, tolong kalau mau mengedukasi berilah penjelasan atau berilah cara-cara yang sekiranya informatif tanpa menjatuhkan kayak gitu. Ini banyak sekali konten kreator yang ngebahas tentang bahasa Inggris, yang ngebahas tentang grammar dan lain sebagainya, tapi nyomot dari percakapan bahasa Inggris orang lain gitu loh. Terutama percakapan public figure yang ada di Indonesia. Nih, konten-konten kreator tuh suka nyomot aja nih. Even di situ kadang-kadang suka pada ngejok ya. Mereka itu ada, gue pernah lihat waktu itu Ayu Ting Ting dijadiin bahan konten juga sama salah satu suhu grammar, suhu bahasa Inggris yang kalau ngomong keren banget dah pokoknya, ampun banget dah. Nah ini lagi nih gitu ya kan. Jadi mohon tolong banget gitu loh kepada polisi-polisi grammar, gue apresiasi kalian. Kalian emang benar-benar hebat, kalian emang benar-benar keren. Bahkan gue pun pengen banget belajar sama kalian gitu loh. Tapi tolong banget kalau orang yang sedang lagi belajar bahasa Inggris terutama nih ya, jangan dijatuhkan mentalnya yang bentar-bentar disalahin grammarnya, bentar-bentar dikoreksi grammarnya, enggak begini, enggak begitu. Banyak cara. Intinya selama itu tuh dalam konteks komunikasinya nyambung, orang yang diajak bicara itu oke dan baik-baik aja, santai aja. Emang grammar itu dibutuhin banget gitu loh. Mungkin di bidang akademik, secara kaidah itu sangat penting. Tapi dalam praktek sehari-hari ya nggak apa-apa lah ya, salah-salah dikit mah. Apalagi ini yang siapa sih, ini yang artis ini, si Puji ini nggak salah-salah banget sih menurut gue mah gitu ya. Hanya penggunaan yang secara umum aja gitu loh. Emang kenapa? Hentikanlah gairah dan birahi kalian untuk menjadi polisi grammar yang menjatuhkan orang lain. Ya. Boleh banget kalian mengedukasi atau memberikan contoh-contoh pemahaman grammar sebanyak mungkin di sosial media, tapi dengan cara yang lebih enak aja gitu loh. Oke, salam semangat. Pusing kali gue sama polisi-polisi grammar ini, sampai air mani gue bercucuran nih. Kenapa ya kalau urusan bahasa Inggris menurut gue orang Indonesia tuh toksik banget. Kenapa gue bilang toksik? Karena kita tuh suka banget mempermasalahkan hal yang gak perlu dipermasalahkan. Karena intinya dari sebuah bahasa kan untuk berkomunikasi. Selama komunikasinya nyampe, message-nya apa, meaning-nya apa, ya itu udah berhasil berarti. Jangan kita tuh suka banget mempermasalahkan kayak grammar. Salah grammar langsung olok-olok, salah pronunciation diolok-olok, bahasa Inggrisnya ada aksennya dikit, aksen Jawa atau aksen daerah lain diolok-olok juga, jadi bahan ketawaan. Toxic gitu loh menurut gue, karena gue udah traveling ke beberapa negara, ke negara-negara yang memang bahasa Inggris bukan bahasa resminya dan orang-orangnya juga tidak berbahasa Inggris. Ya hal kayak gitu tuh hal biasa. Lo salah-salah grammar, salah-salah kata, ya wajar, orang bukan bahasa lo kok. Lo bahasa Inggrisnya ada aksennya, ya nggak apa-apa, orang itu memang bukan bahasa lo gitu loh. Itu bahasa kedua atau ketiga lo gitu kan, bahasa Inggris. Misalnya lo ke Prancis deh, lo akan dengar orang-orang Prancis ngomong bahasa Inggris dengan aksen Prancisnya ya kan. Di Singapura juga orang-orang sana ngomong bahasa Inggris dengan Singlishnya. Tetangga kita juga tuh Filipina yang bahasa Inggrisnya bagus banget, tapi ada kekhasannya gitu. Kayak misalnya mereka bilang nation tuh nation.
Itu kan jadi ciri khas tersendiri. Justru menurut gue sekarang kita harus nih mengembangkan bahasa Inggris yang sesuai dengan aksen Indonesia menurut gue. Karena itu adalah identitas diri yang kita harus bangga. Kayak misalnya pengucapan R yang kental. Karena kan kita di bahasa Indonesia R ya R, bukan R kan. Jadi misalnya bilang how are you ya how are you, bukan how are you. Yang apa-apa, kita harus bangga dengan itu. Kita memang orang Indonesia kok. Bahasa kita memang bahasa Indonesia ya kan. Mungkin karena buat kita orang Indonesia bahasa Inggris tuh pelajaran di sekolah. Bahasa Inggris tuh bukan alat berkomunikasi, tapi pelajaran di sekolah gitu. Makanya arahnya tuh selalu harus bener, grammarnya harus bener, semuanya harus bener gitu. Padahal kalau kita menggunakan bahasa Inggris itu sebagai alat komunikasi, ya itu tadi, selama message-nya nyampe, selama pesannya nyampe, ya itu udah berhasil. Mau lo grammarnya salah, mau lo pronunciation-nya salah, ya itu berhasil. Oke teman-teman, nah macam itu tadi yang dikatakannya ya tentang bahasa Inggris. Ada juga orang-orang yang menyangkal, apalagi kalau dibuatkan konten kan, stop bilang ini tidak betul katanya. Kita merasa takut ya kan untuk mengucapkan bahasa Inggris. Oke, nah ada juga yang bertanya itu hari kan, emangnya di Indonesia itu tidak ada diajari bahasa Inggris ya Sari katanya gitu ya. Sebenarnya ada teman-teman, sejak dulu waktu sejak kecil juga sebenarnya di sekolah itu ada juga mata pelajaran bahasa Inggris. Tapi ya, tapinya lagi ya, kalau sudah belajar ya di situ saja pelajaran itu. Sudah stop. Kalau sudah belajar stop gitu. Sehari-hari semuanya kita akan gunakan bahasa Indonesia saja, ataupun ada juga di beberapa tempat akan menggunakan bahasa daerah. Nah, macam itu. So, kita tonton lagi video ini. Jom. Are you making juice cocktail? Yes. What's your favorite? Avocado, mango. Mango? Yes. Okay, so mango. One mango, yes. Look at this big juicy mangoes. Mango good? Okay, set up lah. Okay. Oh, so he already has cut up mangoes, so makes sense because they're already cold and he doesn't need to cut it up, so makes the job a lot faster. Pouring some cream inside as well to make it sweeter, I guess. Put some ice and then blend it up. Best cocktail in Malaysia. Yes, okay. Good. Is it in? Wow, look at that. Okay. Huh? Oh, it's not finished. Okay. No, save the planet. Okay, terima kasih. Oh, for you, tip. Yes. Okay, thank you. Damn, look at that. So literally the purest mango cocktail you can get. Look at that. Even topped it off with some mango chunks. It's like you're drinking a mango milkshake, but it's super good. You know, it's not too sweet, it's just perfect. But let's try to actually scoop one of those mangoes as well to really seal the deal here with this cocktail. 10 out of 10. With the fun where it is. Oke. Nah, ketika mereka ditanya, mereka itu boleh menjawabnya ya. Padahal ini adalah random orang yang dijumpainya dekat sini. Tapi sedihnya MU kalah ya. Wow. Asian All Star menang pula 0-1. Wow. Hebat ya. Gimana ini MU ini? It's a random Tuesday in Kuala Lumpur, and look at this skyline. People jogging. The grass perfectly cut. Look at this. Oh my God, look at this park. It's gorgeous. Look at that. Differently from the, but it's always the Bunda Talang. Not Bunda Talang, that's the flower. Yes. But it's the leaf. The leaf like Bunda Talang this. from the flower. The leaf like this. So I plant the leaf. After 4 hours, it change the color. Originally, so it becomes darker. Yeah, darker. Not artificial color. Perfume. No, exactly. But that, you know, this is something we need to. I've only been in Sarawak during 3 days. So you'll have all the so this is my first video. Tomorrow, Sarian, the day after Kuching, which you and I leave. When go to when I get back off Sarawak, like Cebu. So now with Cebu, Sarakai, it was very tough. In West Malaysia, I was typing people, so I would move, sleep, film. Move, sleep, film was very tiring. So I decided this time, I'm going to do day trips. I'll stay in Kuching, stay in Cebu, stay in Merida, do trips during the day. Yeah, so that's what I'm doing. The bus comes here. I'm only taking the bus. I don't know much about food, but I like people. So that's, I want to come meet you guys. I learn about your people. Yeah.
So you sell Bidayu food? Yes. What's the specialty? Put in the monkey pot. The monkey pot? Yes, monkey Okay, I need to see the monkey pot. monkey pot. Yeah. If you want to go to find monkey pot, there's no at the food court. Oh no. We have to go to Serikit. Oh, it's near Indonesia, the border. Yes, the border. Okay. near the border. Okay. So Indonesia also has Bidayu. Yes. Okay. No, And what- Dayak Indonesia. Okay. In West Kalimantan, West Kalimantan, yes. Dayak. Not Bidayu, but Dayak. Dayak. So like your cousins, almost like your cousin, right? Yeah. The Okay. cousin. Okay. Well, it's just, I think it's so small. Yeah, it's so small. It's on in now. Right. Bao. Right. And then Sarian. Sarian? Yes. Tomorrow I go to Sarian. Oh, tomorrow you Yeah. So they speak a different language. Yeah. Sarian Bidayu. Yes. Okay. But also in West Malaysia, they don't know anything about Sarawak. Oh yeah. They know only nothing. They know nothing about Sarawak. They thought that Sarawak people still on the tree, you know. Yeah. We're not under a tree. We're not under a tree. We're near the lake in the food court. Yeah. That's what we're doing. All right, I want to see your stand. I want to see your stand. Your food. I want to see your food. They do the Western food, but No Western food. No Western food. Don't You're bring. right to Don't bring try Western their food. food. Don't bring Western. Wait, no. If you have, oh sorry, if you have guests, they don't want Western food. They want to try, like real Bidayu food. Yeah. Okay. We bring. Okay. All right. We bring. Malaysia! We're back in the city! We're skipping Times Square today, one of our favorite malls. First stop is my favorite boba. We actually have this in Canada. Lalalu, I missed you, but I can't have sugar. Our first shopping destination is Lululemon. Fun fact, the starter of Lululemon lives in my city and I've actually been to his house. Nah itu ya, kita boleh lihat kalau di Malaysia ini banyak sekali minah-minah saleh, orang-orang turis asing, pelancong asing datang ke sini ya. Nah itu disebabkan pentingnya berkomunikasi, tahu bahasa Inggris. Jadi kalau mereka itu tak mungkin kan, baru mereka cuma melancong dalam mungkin beberapa hari or 1 week, 2 week, tapi kita ini suruh dia itu belajar bahasa daripada negara kita, kecuali mereka itu misalnya sudah tinggal beberapa lama tinggal di sini, itu barulah mereka belajar bahasa Melayu di sini. Nah itu hari pernah ada yang mengatakan kan, adalah netizen ini mencari kesalahan kan, orang Malaysia yang disuruh belajar bahasa Inggris, kenapa mereka yang tidak belajar bahasa Melayu? Bahasa Melayu tidak terkenal ya, mereka nggak mau ya gunakan bahasa Melayu. Banyak sekali netizen yang mentalitinya itu masih, dan otaknya itu masih dalam tempurung ya. Takkanlah orang mau melancong beberapa hari saja, lepas tu balik negara diorang, suruh kalau mau datang ke negara Malaysia ini harus belajar bahasa Melayu dulu, walaupun kau tinggal 1-2 hari je dekat sini, kan takkan mungkin macam itu kan. Nah, kecuali lah diorang akan lama stay dekat sini, nah itu bolehlah suruh mereka belajari bahasa Melayu.